Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitriani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alfi. Oke, Ibu Fit, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan dari coaching. Kita lanjut saja dulu. Bu, bagaimana kabarnya Ibu pada siang hari ini? Alhamdulillah, Pak, sehat dan baik. Syukurlah, alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, boleh saya bertanya sebentar kepada Ibu ya? Akhir-akhir ini saya lihat setelah Ibu keluar dari kelas sering melamun, Bu. Ada masalah yang sedang Ibu pikirkan, sehingga terlihat sekali di wajah Ibu kelelahan dan tidak seperti biasanya saya lihat, Bu. Iya, Pak, benar sekali. Saya akhir-akhir ini kurang fokus, Pak, dan saya banyak pikiran. Kenapa? Karena saya memikirkan anak saya, dia satu yang menangis. Jadi saya bingung, Pak, memikirkan anak saya Habil ini. Coba Ibu ceritakan lebih dalam lagi perasaan yang Ibu alami sekarang. Kenapa setelah Ibu masuk ke kantor, wajah Ibu itu penuh kelelahan, sehingga ada tanda tanya di dalam pikiran saya, dan itulah saya memanggil Ibu. Iya, Pak, Habil ini dia sering sekali ketinggalan dalam pelajarannya, Pak. Dia suka mengganggu teman. Saya sudah melakukan pendekatan, Pak. Saya sudah panggil dia, dan tetapi dia tetap saja mengganggu temannya. Ketika dalam proses pembelajaran, Pak, saya panggil dia, saya tegur. Terkadang dia merasa cuek dan dia tidak kurang peduli dengan apa yang saya lakukan. Jadi itulah yang membebani pemikiran saya, Pak. Oke, Bu Fitriani, dengan cerita yang disampaikan tadi kepada saya, bagaimana menurut pendapat Ibu? Benar sih, Pak. Tugas kita ini kan sebagai seorang, apalagi kita sebagai seorang guru agama, Pak, kita mendidik, mengayomi akhlak dan polanya. Jadi kita, bagaimana seorang guru ini bisa merubah tingkah lakunya, begitu, Pak. Menurut Ibu, Habil yang selalu mengganggu teman dalam belajar ini apa sebab dan ada alasannya? Apa alasannya si Habil ini melakukan suka usil dalam belajar? Iya, Pak. Habil ini, Pak, kalau dilihat dari sisi keluarganya, ternyata Habil ini adalah orang tuanya sibuk sekali bekerja, Pak. Dia pergi pagi, pulang malam. Dia kurang sekali kasih sayang dari kedua orang tuanya. Baik, Ibu. Jadi, menurut Ibu pembicaraan kita kali ini apa sebuah tujuan yang utama yang akan Ibu capai? Saya ingin membicarakannya dengan Bapak, mencari solusinya bagaimana supaya Habil ini tidak lagi suka mengganggu temannya dalam pembelajaran berlangsung dan juga di luar pembelajaran, Pak. Luar biasa, Bu. Nah, kalau demikian, Bu, coba Ibu sampaikan apa yang menyebabkan Habil suka mengganggu temannya tersebut. Setelah saya lakukan identifikasi, Pak, dan ketika saya mendatangi ke rumah Habil dan berbicara langsung dengan kedua orang tuanya, Habil ini ternyata kurang mendapatkan kasih sayang, kurang mendapatkan perhatian, karena kedua orang tuanya terlalu sibuk mencari uang dan pergi pagi pulang malam, Pak, sehingga anaknya ini kurang sekali perhatiannya. Itu yang saya dapatkan dari kedua orang tuanya, atau informasi yang saya dapatkan, Pak. Oke, Bu. Setelah Ibu mendatangi orang tua Habil tadi, anak kita tadi, bagaimana pendapat Ibu dan apa langkah-langkah yang Ibu lakukan supaya Habil tidak lagi suka mengganggu temannya, baik dalam belajar maupun di luar pembelajaran, Bu? Iya, Pak. Berarti selama ini saya masih kurang melakukan pendekatan dengan Habil, Pak, dan memberikan perhatian kepada Habil ini. Kenapa dia seperti ini? Jadi saya kurang memberikan perhatian dan
seperti itu, cara apa yang akan ibu lakukan dalam mengatasi supaya Habil tidak lagi mengganggu temannya, Bu? Dia tidak usul lagi, baik di dalam proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran. Oh iya Pak, mungkin saya bisa membicarakannya dengan Habil lewat segitiga diskusi Pak, dan memberikan perhatian ketika pembelajaran dan juga bekerja sama dengan orang tua Habil. Memberikan agar orang tuanya ini memberikan waktu untuk Habil bisa bercerita apa yang dialami di sekolah, sehingga dia tidak nakal lagi Pak, dan memberikan kasih sayang kepada Habil. Suatu ide dan gagasan yang sangat luar biasa Ibu Fitriani. Apa tindak lanjut yang ibu lakukan setelah membicarakan semua ini, Bu? Iya Pak, saya akan segera menemui orang tua Habil untuk segera membicarakannya supaya tidak dan saya akan meluangkan waktu Pak untuk menemui orang tuanya agar apa-apa yang saya upayakan ini sesegera mungkin bisa dilakukan Pak, dan saya juga akan melakukan segitiga restitusinya Pak. Sangat luar biasa Bu Fitriani. Setelah ibu menyampaikan, setiap murid beragam tingkah lakunya. Kita seorang guru tidak berputus asa ya Bu, hanya diam ketika ada sebuah masalah yang dihadapi oleh anak kita di dalam kelas maupun di luar kelas. Akan tetapi jalan keluar dari masalah yang dilakukan sangatlah tepat sekali. Ibu berkolaborasi dengan orang tua dan melakukan pendekatan khusus kepada anak tersebut. Bahkan ibu mencari solusi jalan yang tepat supaya Habil tidak lagi suka mengganggu teman dalam belajar. Akhirnya Habil akan menemukan jati dirinya sesuai dengan memerdekakan anak pada kelompok pelajar Pancasila, kata Bapak Ki Hajar Dewantara. Benar sekali Bapak Alfi, saya mengucapkan terima kasih atas apa yang Bapak sampaikan kepada saya dan mau mendengarkan masalah saya atau yang sedang saya hadapi sekarang. Jadi saya tahu mengerti apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi masalah tersebut, dan banyak jalan yang harus ditempuh agar jalan dan masalah saya bisa diatasi dengan baik Pak. Sama-sama Bu, inilah kita saling berkolaborasi ketika ada sebuah permasalahan yang dihadapi supaya ada jalan keluar dan penyelesaiannya. Baik Bapak, sekarang saya merasa lega sekali dan saya merasa puas Pak dengan adanya saya bercerita dengan Bapak dan saya bisa mengeluarkan permasalahan yang sedang saya hadapi. Iya Bu, semangat selalu ya Bu, ibu adalah guru hebat. Terima kasih Pak Alfi. Assalamualaikum Pak Alfi. Waalaikumsalam. Dengan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Alfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Fitri Aini. Bagaimana kabarnya Pak Alfi? Kalau kabar di badan alhamdulillah sehat Bu, tapi di pikiran kurang baik Bu. Oh begitu ya Pak. Kalau boleh saya bertanya kepada Bapak, akhir-akhir ini saya melihat Bapak setiap keluar dari kelas itu melamun. Ada masalah yang sedang Bapak pikirkan sehingga terlihat sekali di wajah Bapak kelelahan dan tidak seperti biasanya. Iya benar Bu, akhir-akhir ini saya selalu kurang fokus dalam memberikan pembelajaran, dan pas saya keluar dari kelas ada satu beban berat pada pikiran saya Bu, karena saya selalu memikirkan kenapa ya anak saya yang bernama Habil Bu selalu suka mengganggu teman dalam belajar. Dan tadi ada satu orang murid menangis karena dia mengganggu ketika dalam proses pembelajaran Bu. Oh begitu ya Pak. Coba Bapak ceritakan lebih dalam lagi perasaan yang Bapak alami sekarang. Kenapa setiap Bapak masuk kantor itu Bapak merasa kelelahan? Iya benar Bu. Soalnya
Habil ini sudah banyak sekali ketinggalan dalam proses pembelajaran dan sering sekali mencari perhatian temannya waktu belajar, Bu. Suka mengganggu temannya, usir, dan saya sudah memanggil berkali-kali, Bu. Ya. Kemudian dia tidak juga ada rasanya dan memberikan pendekatan kepadanya, akan tetapi masih juga mengganggu temannya dalam proses pembelajaran, Bu. Inilah yang menjadi beban dalam pikiran saya, Bu. Oh begitu ya Pak. Dengan cerita yang Bapak sampaikan, bagaimana menurut pendapat Bapak? Benar sih, Bu. Tugas kita sebagai seorang guru itu mengayomi, mendidik, membina menjadi anak yang lebih baik, terutama karakternya. Apalagi kita sebagai seorang guru agama, secara otomatis setiap perbedaan, setiap anak memang berbeda-beda. Maka tugas kita yang akan merubah dia ke lebih baik lagi. Nah, ketika kita guru agama tidak bisa merubah hal demikian, apa kata Bapak dan Ibu lain, Bu? Ini yang menjadi beban bagi saya, Bu. Oh begitu ya Pak. Menurut Bapak, Habil yang selalu mengganggu teman dalam belajar ini, apa sebab dan alasannya? Pasti ada alasannya itu Pak. Benar sekali, Bu. Saya telah mencoba menelusuri, yaitu bertuhan datang ke rumah. Saya datang ke rumah Habil dan orang tuanya. Ternyata orang tua Habil ini sibuk dalam pekerjaan sehari-hari, Bu. Pergi pagi, pulang petang, dan Habil nampaknya kekurangan kasih sayang oleh ayah dan bundanya. Oh begitu ya Pak. Jadi menurut Bapak, pembicaraan kita kali ini, apakah sebuah tujuan yang akan kita capai Pak? Benar, Bu. Ada suatu tujuan yang akan kita capai, yaitu membicarakan cara mencari solusi atau solusi bagaimana yang tepat supaya Habil tidak lagi suka mengganggu temannya dalam pembelajaran yang berlangsung, dan baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas yang dikatakan dengan problem solving. Dan inilah saya bercerita kepada Ibu. Nah, kalau demikian Pak, coba Bapak sampaikan apa yang menjadi sebab Habil suka mengganggu temannya tersebut. Iya, Bu. Setelah saya identifikasi masalah Habil ini, Bu, dan ketika saya mendatangi ke rumah Habil dan berbicara langsung sama orang tua Habil, baik itu ayahnya maupun bundanya, Habil tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya karena kedua orang tua Habil sibuk bekerja sampai malam dan tidak pernah ditanya apa yang terjadi di sekolah Habil. Bahkan ayah dan bundanya tidak pernah menanya apakah Habil membuat PR, apakah Habil ada tugas, tetapi Habil hanya dipenuhi dengan kebutuhannya saja. Apapun yang diminta oleh Habil akan didapatkan oleh orang tuanya, akan diusahakan oleh orang tuanya. Namun ketika satu yang terjadi di sekolah, orang tuanya tidak mau tahu. Ini yang permasalahannya, Bu. Oh begitu ya Pak. Setelah Bapak mendatangi orang tua Habil, bagaimana pendapat Bapak dan langkah-langkah apa yang akan Bapak lakukan supaya Habil tidak lagi suka mengganggu temannya dalam belajar maupun di luar pembelajaran Pak? Iya, Bu. Setelah saya mendatangi orang tua Habil, saya introspeksi diri. Berarti saya masih kurang melakukan pendekatan kepada Habil dan memberikan perhatian yang khusus kepada Habil, karena selama ini mayoritas saya memberikan semuanya dan tidak memperhatikan hal demikian. Ternyata ini sebab dan akibatnya, Bu. Kalau seperti itu, cara apa yang akan Bapak lakukan dalam mengatasi supaya Habil tidak lagi mengganggu di dalam kelas maupun di luar kelas Pak? Mungkin saya bisa membicarakannya dengan Habil lewat restitusi. Saya akan memanggil Habil dengan tidak dengan temannya dan sendiri, dan memberikan perhatian ketika pembelajaran, namun tidak mengurangi arti kepada yang lain, dan juga bekerjasama dengan orang tua Habil ke depannya supaya orang tuanya memberikan waktu untuk bisa bercerita,
mendapatkan kasih sayang dari orang tua kepada Habil, supaya Habil ini kedepannya insya Allah bisa berubah, Bu. Suatu ide dan gagasan yang sangat cemerlang sekali dari Bapak. Apa tindak lanjut yang akan Bapak lakukan setelah membicarakan semua ini, Pak? Iya, Bu, saya akan segera menemui orang tua Habil. Insya Allah setelah pulang dari pembelajaran atau setelah nanti, Bu, malam saya akan langsung ke rumah orang tua Habil dan bisa untuk meluangkan waktu buat Habil dan juga memberikan pendekatan secara penuh, serta akan saya lakukan secara restitusi, Bu, supaya Habil ini benar-benar mengetahui apa itu yang namanya belajar dan proses pembelajaran dan menghargai orang lain. Sangat luar biasa sekali apa yang Bapak sampaikan. Memang benar, Pak, setiap murid beragam tingkah lakunya. Kita seorang guru tidak berputus asa dan hanya diam ketika ada sebuah masalah yang dihadapi oleh anak didik kita di dalam kelas maupun di luar kelas. Jalan keluar dari masalah yang Bapak lakukan sangatlah tepat sekali. Berkolaborasi dengan kedua orang tuanya dan melakukan pendekatan segitiga restitusi khusus kepada anak tersebut. Bahkan Bapak mencari solusi yang tepat supaya Habil tidak suka lagi mengganggu temannya. Benar sekali, Bu. Dan saya mengucapkan terima kasih apa yang Ibu sampaikan kepada saya. Tadi awalnya saya punya beban, namun ketika kita berbicara ada sistem coaching ini, suatu yang luar biasa telah hilang dari kepala saya, Bu. Dan Ibu mau mendengarkan masalah yang saya hadapi. Sekarang saya diketahui dan mengerti apa yang harus saya lakukan supaya bisa menghadapi masalah tersebut, dan banyak jalan yang ditempuh supaya masalah tersebut bisa diatasi. Biasanya saya buntu, Bu, namun ketika Ibu memanggil saya tadi, saya sangat plong dan luar biasa, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama, Pak. Itulah kita saling berkolaborasi ketika ada sebuah permasalahan yang dihadapi supaya Bapak bisa menyelesaikannya dengan baik. Baik, Ibu. Sekarang saya baru lega, Bu. Saya bisa senyum, saya bisa ketawa. Tadi saya memiliki beban yang sangat berat dalam permasalahan ini, Bu. Ternyata ada jalan keluarnya. Iya, Pak. Semangat selalu, Pak. Bapak adalah guru yang sangat hebat sekali. Terima kasih, Bu. Saya mengucapkan ribuan terima kasih, dan Ibu juga adalah guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.